Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang cantik. Kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Kemarin kalian sudah belajar tentang berita, tentang bagaimana pengertian berita, kemudian membuat berita, dan menemukan unsur-unsur berita. Nah, sekarang kita memasuki bab 2. Dalam bab 2 ini, kalian akan mempelajari tentang iklan, slogan, dan poster. Dalam 3 bahasan tersebut akan kita ketahui pengertiannya, ciri-cirinya, dan jenis-jenisnya. Memasuki yang pertama, pengertiannya dulu. Oke, kita lihat pengertian iklan. Apa sih iklan itu? Sering kita menonton televisi dan kita kadang dibikin kesel, asik-asiknya nonton, sponsor atau iklan lewat. Tapi itu perlu juga, karena iklan itulah yang membiayai suatu film atau program televisi tersebut. Berita pun seperti itu, maksudnya koran. Koran juga ada iklannya, merekalah yang membayar biaya cetak dan lain-lain. Oleh karena itu, iklan itu sangat penting. Dan fungsi iklan itu adalah berupa pemasaran suatu produk. Nah, maka dari itu, pengertian iklan itu adalah media pemasaran yang digunakan untuk mempengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Kemudian ada slogan. Slogan itu adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mencolok serta mudah diingat untuk memberitahu atau mengiklankan sesuatu. Nah, itu kata kunci dari slogan adalah kalimat pendek atau kata-kata untuk mengiklankannya. Yang ketiga adalah poster. Nah, poster itu plakat yang dipasang di tempat umum, biasanya berukuran cukup besar dengan warna yang mencolok. Itu ciri-ciri poster. Ada gambar, ada kata-kata untuk memasarkan suatu, tetapi ini dipasang di tempat umum sebagai plakat. Tapi ada bedanya lagi, beda ukuran. Kalau yang paling besar itu dinamakan baliho. Nah, kalau yang agak kecil itu dinamakan poster. Lanjut, itu tadi pengertiannya. Ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, ciri-ciri dari iklan. Ciri-ciri iklan itu adalah informatif dan komunikatif. Informatif artinya bersifat memberikan informasi. Komunikatif artinya mudah dipahami oleh khalayak ramai. Yang kedua ada objektif dan jujur. Objektif artinya sesuai dengan fakta dan keadaan, jujur apa adanya. Singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Artinya, semua kalangan dari anak-anak hingga orang tua memahami apa yang kita iklankan tersebut. Yang ketiga, selanjutnya, tidak menyinggung produk yang lain atau pihak yang lain. Nah, itu ingat ya, kalau ingin memasarkan suatu produk tidak perlu kita menyinggung atau meremehkan produk yang lain. Cukup kita memberikan atau menyebutkan keunggulan-keunggulan dari produk yang kita miliki. Yang terakhir, menarik perhatian khalayak. Siapa sih yang tidak ingin produk yang kita hasilkan itu dibeli oleh orang banyak? Nah, oleh karena itu, jika produk kita ingin dibeli oleh orang banyak, maka sesuatu yang kita iklankan itu harus menarik orang lain. Itu ciri-ciri dari iklan. Sedangkan ciri-ciri slogan ada kalimat menarik, kemudian kalimatnya pendek, mudah dipahami tapi makna yang luas. Nah, tadi Ibu sebutkan sudah kalimat mudah dipahami, lalu kalimatnya itu menjelaskan visi, misi, dan tujuan. Misalnya kamu mengadakan suatu acara apa itu harus jelas. Kemudian visi dari acara tersebut apa itu harus jelas, dan tujuannya untuk apa itu harus jelas juga. Lalu kalimatnya bersifat persuasif,
singkat dan jelas. Persuasif artinya bersifat mengajak, singkat dan jelas, semua kita sudah tahu apa itu. Dan yang ketiga, ciri-ciri dari poster. Nah, ciri-ciri dari poster ini agak beda. Kenapa? Karena dia memerlukan suatu gambar. Oleh karena itu, ciri dari poster itu memiliki desain grafis. Teks poster harus memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran yang besar. Yang namanya poster itu paling kecil berukuran A3 ya. Jadi besar, tidak seperti buku tulis. Artinya bisa dilihat orang dari jauh jika kita tempel. Tadi cirinya desainnya grafis, berarti memuat komposisi kata-kata dan gambar itu harus jelas. Kata-katanya bisa dibaca dari jauh, gambarnya juga bisa dilihat dari jauh. Yang kedua, ciri poster adalah bisa ditempel di dinding, tempat-tempat umum, atau permukaan datar lain dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Itu jangan sampai kita mengiklankan atau menginformasikan sesuatu melalui poster tetapi tidak jelas. Tidak jelas itu artinya orang mesti mendekat dulu baru bisa membaca. Itu bukan ciri dari poster. Oleh karena itu, jika kita bikin poster harus di kertas yang minimal sekali, ukuran kertas gambar yang besar. Itu. Lalu cirinya lagi, poster itu biasa dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Artinya kita menggunakan warna-warna itu yang mencolok supaya menarik perhatian orang lain untuk membacanya. Lalu poster menonjolkan gambar. Poster itu dapat dibaca sambil lalu, artinya orang berkendara pun bisa sambil jalan. Biasanya kan ada di pinggir-pinggir jalan ditempel. Jangan lupa klik helm, itu termasuk poster. Cegah corona dengan jarak, itu juga termasuk poster. Lalu yang terakhir, poster dapat dicetak secara massal dalam ukuran apapun. Massal itu artinya dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya ada jenis iklan, slogan, dan poster. Yang pertama jenis iklan dulu. Kalau jenis iklan itu berdasarkan sifat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada niaga dan ada non niaga. Kalau berdasarkan sifat, maksudnya yang niaga itu bertujuan untuk jual beli. Ada produk yang kita hasilkan untuk menarik perhatian orang lain agar membeli produk yang kita hasilkan tersebut. Ada yang kedua, ada non niaga. Non niaga itu tidak bertujuan untuk jual beli, artinya untuk memberikan informasi saja. Misalnya tadi hindari kerumunan orang banyak. Ada iklan-iklannya. Nah, di situ termasuk iklan. Tidak ada produk yang dijual tetapi untuk menginformasikan sesuatu saja. Lalu iklan kalau berdasarkan tujuan itu ada dua, yakni bertujuan menawarkan dan bertujuan untuk permintaan. Misalnya mengiklankan penawaran itu menawarkan jasa, terima servis elektronik. Nah, dia menawarkan jasa atau keahlian yang dia miliki. Sedangkan permintaan itu contohnya adalah membuka lowongan kerja, permintaan pegawai misalnya, seperti itu. Telah dicari sales untuk di bagian ini, itu adalah permintaan. Lalu kalau berdasarkan ruang, nah iklan itu ada iklan baris dan ada iklan kolom. Kenapa jadi dinamakan iklan baris dan dinamakan iklan kolom? Karena iklan baris itu dihitung per baris. Orang akan membaca sesingkat-singkatnya. Sedangkan iklan kolom itu memiliki gambar, desainnya berkolom. Nah, perhatikan potongan yang ini. Ini adalah termasuk iklan baris. Iklan baris kata-katanya pun harus secara singkat, padat, dan jelas. Dijual berarti di JL saja. Nah, itu contoh iklan baris. Sedangkan iklan kolom dia berbentuk kolom.
Itu biasanya terdapat di surat kabar atau koran. Lanjut, ada jenis-jenis slogan. Jenis slogan itu ada 4. Slogan lingkungan hidup, slogan pendidikan, slogan kesehatan, dan slogan motivasi. Contoh dari slogan lingkungan hidup itu selamatkan hutan, selamatkan dunia. Ingat, yang namanya slogan itu kata-kata yang singkat tetapi penuh makna dan memberikan motivasi kepada orang lain agar melakukan apa yang kita inginkan. Selamatkan hutan, selamatkan dunia. Artinya kita harus mengajak orang lain untuk menyelamatkan hutan. Jika kita menyelamatkan hutan, berarti menyelamatkan dunia. Nah, ada yang kedua jenis slogan adalah slogan pendidikan. Misalnya, buku bekal masa depan. Berarti kita memberikan motivasi kepada orang lain bahwa kalau buku itu, isi dari buku itu penuh dengan ilmu, penuh dengan pengetahuan, dan itu adalah suatu bekal untuk masa depan. Yang ketiga ada slogan kesehatan. Contohnya, sayangi jantungmu dengan berolahraga. Berarti kita mengajak orang lain untuk berolahraga agar kita menjadi sehat. Ada yang keempat adalah slogan motivasi. Slogan motivasi ini benar-benar memberikan motivasi kepada orang lain agar tidak menyerah, tidak putus asa, dan lain-lain. Contohnya, menyerah bukan jalanku. Seperti itu. Berarti kita memberikan pandangan, memberikan wawasan kepada orang lain bahwa yang namanya menyerah itu sangat tidak baik. Artinya bukan jalan kita. Berarti kita harus jalan terus atau terus berjuang. Ada jenis poster. Jenis poster juga terbagi 4, yakni poster niaga, poster pendidikan, poster penerangan, dan poster kegiatan. Poster niaga berarti bertujuan untuk jual beli. Misalnya yang berikut ini. Poster itu mengandung gambar dan mengandung kata-kata atau slogan ya. Kalau slogan itu cukup hanya menampilkan kata-kata atau kalimat pendek saja. Sedangkan poster itu disertai dengan gambar, dan ingat, desain grafis dan kata-kata itu harus sesuai porsinya, artinya harus sama besar. Tidak boleh gambar lebih kecil sedangkan kata-katanya terlalu besar, atau gambarnya terlalu mencolok, kata-katanya terlalu kecil dan sulit dibaca. Yang namanya poster itu desainnya harus grafis dengan komposisi yang tepat. Lanjut, yang kedua dari jenis poster adalah poster pendidikan. Misalnya, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kemudian dari kata-kata tersebut ada gambarnya di atas beberapa orang siswa sedang belajar. Itu termasuk jenis poster. Yang ketiga jenis poster penerangan. Jenis poster penerangan itu memberikan informasi kepada orang lain. Misalnya, program KB 2 anak cukup, mari ikut KB. Nah, itu penerangan atau jauhi corona, jangan keluar rumah. Itu termasuk poster penerangan. Dan yang terakhir ada poster kegiatan. Ini sering kita atau kalian dapatkan di WA group, misalnya ibu gurunya memberikan atau men-share sebuah poster yang merupakan suatu kegiatan. Misalnya sekali, ikuti dan hadirilah talk show dan dialog interaktif. Itu termasuk poster. Tetapi kalau yang dinamakan poster itu kalimatnya cukup sedikit saja, kemudian disertai dengan gambar. Nah, paham bukan mengenai pengertian, ciri-ciri, dan jenis iklan, slogan, dan poster? Ibu rasa cukup sampai di sini materi hari ini, dan jangan lupa buka timeline untuk tugas berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.